nasabah atau masyarakat yang ingin nasabah dilayani juga semua. Semua. Jadi atau dia bukan orang Islam berhubungan dengan bank syariah boleh-boleh saja. Belum ada larangan sampai saat ini. Jadi tidak ada diskriminasi ya? Tidak ada. Karena mereknya bank syariah hanya untuk orang Islam, tidak? Tidak. Jadi syariah itu untuk memudahkan kaum atau manusia di muka bumi ini. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi, itu mungkin jadi sebuah penegasan yang menarik bahwa ya dalam konteks fungsi sebagai lembaga, apa yang dilakukan oleh bank konvensional itu dilakukan oleh bank syariah. Nah ini, tetapi nanti kita akan tahu di mana letak bedanya. Gitu ya. Nah beda ini yang mungkin nanti akan menguatkan keberadaan daripada perbankan syariah. Ya. Nah jadi masyarakat tidak perlu ragu, khawatir untuk berhubungan dengan bank syariah. Jadi konteks syariah itu tidak membatasi pelayanan dan tidak memberikan diskriminasi pelayanan, baik dalam kepada nasabah maupun di dalam praktek-praktek layanannya gitu ya. Hari-hari. Nah, kalau gitu bedanya di mana Pak? Kan ini kan ada sama, ada beda kan gitu. Iya. Jadi kalau tadi kita lihat persamaannya, kita coba lihat perbedaannya. Sehingga ketika ada beberapa saudara-saudara kita menganggap bahwa bank konvensional sama dengan bank syariah, kita sudah saya jawab gitu ya, bahwa ada memang betul sama. Jadi kita praktisi bank syariah jangan alergi ketika masyarakat mengatakan bahwa bank konvensional sama dengan bank syariah. Nah, tapi kita harus bisa memberitahu kepada masyarakat, teman-teman kita di bank konvensional bahwa ada perbedaannya. Dan sangat prinsip, ada 8 yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa Tegar TV ya. Insyaallah mudah-mudahan bahwa yang pertama adalah kita lihat dari pendapatan, Pak. Kita lihat dari pendapatan. Bank konvensional itu pendapatannya semua masyarakat akan tahu adalah bunga. Pendapatannya bunga. Nah kalau bank syariah pendapatannya apa? Bagi hasil dan margin. Beda itu bunga dan bagi hasil. Ini perbedaan yang sangat prinsip dan ini masyarakat sudah sangat paham. Nah, tapi kalau saya coba untuk membuat orang tidak tegang, tapi kadang-kadang orang bisa juga terperangah. Apa itu bunga? Bunga itu setiap orang akan suka, apalagi itu wanita, Pak. Hah? Ya enggak? Bunga. Tapi kalau bunga seperti ini, bunga mati, enggak ada yang suka. Tapi kalau bunga hidup, harum baunya. Apalagi bunga deposito. Senang sekali. Tapi ketika dia tahu makna daripada bunga, yang ada, yang coba saya ilustrasikan, bunga itu ada 5 huruf. Bertambah uang, Pak. Orang yang dapat bunga di bank-bank konvensional itu bertambah uangnya. Tapi ini hati-hati nih. Ini adalah peringatannya. Apa itu? Neraka ganjaran Anda. Jadi dia bertambah uangnya, tapi neraka ganjaran Anda. Ini bunga. Dan kita diharapkan ketika kita sudah tahu, untuk segera cepat-cepat menghindar. Tapi kalau kita belum, segera untuk kita bertobat kepada Allah. Ini bunga. Nah, sementara kalau itu bagi hasil itu ada berkah Anda. Ganjaran ilahi. Hasilnya apa? Harapan Anda selalu ingin lebih. Ini harapan kita. Ya? Nah, itu perbedaan yang awal. Sudah tuh nanti pasti banyak akan pertanyaan bagaimana ketika kita bekerja di bank konvensional, bagaimana kalau saya masih mendapatkan fasilitas konvensional, itu akan nanti. Kita ikuti yang kedua, apa perbedaan yang kedua? Hubungan, Pak. Hubungan kalau di bank konvensional itu debitur kreditur. Ya, debitur kreditur atas sama bawah. Kita kalau jadi debitur, kita akan bisa sama dengan kreditur. Pasti iya Pak, saya Bu. Tangan bawah ya? Iya di bawah gitu. Nggak bisa kita minjam gitu. Selalu di bawah. Kalau misalnya bank, kapan dia di bawah? Ketika kita sebagai penghimpun, kita akan memberikan simpanan kepada bank. Kita jadi kreditur, banknya di bawah itu Pak. Banyak sekali bank memberikan hadiah-hadiah karena dia di bawah. Tapi ketika dia jadi kreditur, memberikan kredit, dia di atas. Nah, kita yang di bawah gitu. Nah itu namanya hubungannya debitur kreditur. Nah sementara kalau di bank syariah itu kemitraan Pak. Sama. Jadi ketika bank syariah menyampaikan sesuatu, kita bisa. Karena kita sama. Oh enggak Pak, saya enggak bisa seperti itu.
Nah, ini salah satu kaedahnya. Tapi ketika di lapangan karena terbawa dengan sudah mindsetnya konvensional, ini kadang-kadang kemitraan ini nggak berjalan sebagai semestinya. Apa kata orang bank diikutin, apa kata nasabah diikutin. Padahal harusnya ini bisa bernegosiasi, Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Pak, sistem, Pak. Kalau bank konvensional sistemnya bukan dari Islam. Ya. Jelas makanya pakai hukum positif, Pak. Dia tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau bank syariah itu awal pertama adalah hukumnya itu hukum Islam. Dia pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Itu salah satu. Terus apalagi? Banyak sekali, ini baru 3, Pak ya? Iya, iya. Baru 3. Yang keempat, apa perbedaannya lagi? Bahwa investasi yang diberikan kepada bank konvensional, investasi yang diberikan kepada bank konvensional itu adalah dia bisa halal, bisa haram, bisa dikerjakan semua. Ya, investasinya. Sementara yang di syariah hanya halal saja, Pak. Yang haram nggak bisa. Ya. Itu yang baru, yang keempat. Yang kelima apa, Pak? Yang kelima adalah di lembaga bank konvensional itu tidak punya dewan pengawas syariah. Kalau di bank syariah ada dewan pengawas syariah. Ini sebagai ilustrasi bahwa bedanya sangat mencolok sekali. Terus yang keenam apa? Ini di dalam sistem. Di dalam sistem akuntansi, bank konvensional menggunakan PSAK 31. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 31. Kalau di syariah, itu awalnya PSAK 59. Sekarang sudah direvisi menjadi PSAK 101 sampai 108, Pak. Jadi kalau tadinya secara mujmal, sekarang secara mufassal terperinci. Terperinci. Itu secara akuntansi. Sudah itu perhitungan. Kalau konvensional menggunakan accrual basis. Accrual basis itu maksudnya pemirsa adalah kalau uangnya yang paling gampang, kalau uangnya masih ada di Pak Adrian, itu saya sudah nganggap sebagai pendapatan. Padahal uangnya masih di kantong loh. Tapi saya sudah saya akui sebagai pendapatan. Itu accrual basis. Tapi kalau syariah, uang Bapak udah pindah ke kantong saya. Itu baru saya akui pendapatan, namanya nih cash basis. Ya, jadi yang sudah terjadi lah. Sudah terjadi. Nah, itu sudah. Karena sesuatu yang belum terjadi kan masih gitu. Mungkin masih. Nah, makanya kadang-kadang di bank konvensional itu sering kejadian ada koreksi laba rugi. Nah, itu karena dia menggunakan accrual basis. Terus yang terakhir itu daripada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Itu sudah dijelaskan. Ya, di undang-undang itu bahwa bank konvensional itu bisa dikonversi menjadi bank syariah. Sementara bank syariah tidak bisa dikonversi menjadi bank konvensional. Nah, itu yang bisa mungkin saya beritahu perbedaan yang sangat prinsip antara bank konvensional dengan bank syariah. Jadi ya artinya masih ada ketimpangan yang cukup ya. Artinya potensi masyarakat kita yang muslim besar, tapi kalau kita lihat dari praktek perbankannya yang menggunakan syariah masih sangat sedikit ya. Tadi kenaikannya 0,50% ya. Kalau mau naik itu jadi 5% dari 2,5, wah dibutuhkan waktu yang berapa lama itu ya? Nah, itu dia. Luar biasa. Nah, kalau Pak Dodi sendiri sebagai tenaga lapangan artinya yang berhadapan dengan nasabah ini, umumnya apa istilahnya ya? Ketika mereka ingin berhubungan atau kendala mereka berhubungan dengan perbankan syariah itu apa kira-kira, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Kalau di lapangan ya, kalau saya memang orang lapangan gitu, seringkali memang menemui hal-hal yang dialami oleh salon ya, salon nasabah gitu kan. Memang mereka kalau untuk pembiayaan misalnya, mereka memang kekurangan misalnya dalam hal laporan keuangan, persiapannya seperti itu, teknisnya. Sementara kita memang masih mengharapkan mereka siap, terutama misalnya dalam hal bagi hasil, yang skim bagi hasil. Kita untuk menghitung bagi hasil agar tidak terjadi selisih atau apa, kita mengharapkan mereka melakukan pencatatan gitu ya. Mereka masih keberatan. Ini menginginkan kepraktisan gitu. Memang untuk merubah itu perlu tahap yang edukasi kepada mereka. Tapi kami yakin yang kami lakukan di lapangan, terus melakukan edukasi, itu udah banyak perubahan-perubahan. Ada kemajuan di masyarakat ya, pemahamannya. Ya, tapi memang
Artinya secara teknis tadi Iya. memang perbankan syariah ada ya perubahan ya mungkin secara teknis biasa ya, tapi karena ini sesuatu yang baru jadi kelihatan berat gitu ya. Berat. Terutama tadi misalnya untuk yang berbagi hasil, Iya. nah itu kan harus apa istilahnya Harus amanah, harus jujur ya. ada ya Kejujuran. kejujuran itu ya harus tercermin pada Laporan pencatatan, keuangan. laporan Iya. keuangan apa mungkin yang di lembaga perbankan yang lain mungkin tidak terlalu menjadi detail ya. Iya. Penting bisa Tapi bayar. pada bank syariah menjadi sesuatu yang apa penting gitu ya. Iya. Pemirsa, inilah sebuah gambaran tadi bagaimana target katakanlah yang sebenarnya masih kecil ya 5%, tetapi butuh perjuangan yang berat besar dan bisa jadi panjang gitu untuk mencapainya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perkembangan perbankan syariah ini dan nanti juga kita akan bahas layanan produk-produk perbankan.